Pernahkah Anda merasa frustrasi ketika mencoba menjelaskan kepada seseorang bahwa mereka sedang dibodohi? Fenomena ini ternyata lebih umum dari yang kita kira. Membodohi orang ternyata jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengingatkan mereka bahwa mereka sedang dibodohi. Ada berbagai faktor psikologis, sosial, dan kognitif yang membuat seseorang lebih renta terhadap pembodohan dan sulit untuk diyakinkan kembali. Mari kita jelajahi beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Banyak orang memiliki kecenderungan untuk mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka yang sudah ada, dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Hal ini membuat mereka lebih mudah dibodohi karena informasi yang diterima sesuai dengan apa yang ingin mereka percaya. Bayangkan seseorang yang sangat percaya bahwa sebuah merek suplemen tertentu bisa meningkatkan kesehatan mereka secara signifikan. Ketika mereka mencari informasi tentang suplemen tersebut, mereka cenderung lebih memperhatikan dan menerima artikel, ulasan, atau testimoni yang mendukung kepercayaan mereka. Jika ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa suplemen itu tidak memiliki efek yang dijanjikan atau bahkan bisa berbahaya, mereka mungkin akan mengabaikan atau meremehkan penelitian tersebut. Misalnya, ketika mereka melihat dua artikel, satu dari blog kesehatan yang tidak berbasis ilmiah, tetapi sangat mendukung suplemen itu, dan satu lagi dari jurnal medis yang menunjukkan kurangnya bukti suplemen tersebut. Mereka lebih cenderung mempercayai artikel pertama karena sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka mungkin berargumen bahwa jurnal medis itu bias atau tidak memahami manfaat alami dari suplemen tersebut. Inilah yang disebut dengan kecenderungan konfirmasi. Orang lebih fokus pada informasi yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Orang yang kurang berpengetahuan dalam suatu bidang seringkali tidak menyadari ketidaktahuan mereka. Mereka mungkin merasa sangat yakin dengan informasi yang salah, sehingga lebih sulit untuk meyakinkan mereka bahwa mereka sedang dibodohi. Bayangkan seseorang yang baru mulai belajar tentang investasi di pasar saham. Meskipun baru memiliki sedikit pengetahuan, mereka merasa sangat percaya diri dan yakin bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan besar dengan mudah. Orang ini mungkin meremehkan risiko yang terlibat dan tidak memahami kompleksitas pasar. Namun, mereka yakin bahwa mereka telah menguasai cara kerja investasi. Sebagai contoh, mereka mungkin membeli saham dengan melakukan riset minimal, hanya berdasarkan syarat dari forum online atau kabar angin. Ketika teman-teman atau ahli investasi yang lebih berpengalaman memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati dan melakukan analisis lebih dalam, mereka mungkin menolak nasihat tersebut dan berargumen bahwa mereka sudah cukup tahu. Efek Dunning-Kruger membuat orang ini tidak menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, sehingga mereka cenderung membuat keputusan yang salah. Ironisnya, orang yang lebih berpengetahuan justru cenderung meragukan kemampuan mereka sendiri, karena mereka menyadari betapa kompleksnya dunia investasi tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, membedakan antara fakta dan kebohongan bisa menjadi sangat sulit. Kebanyakan orang tidak memiliki waktu atau keterampilan untuk mengevaluasi setiap informasi yang mereka terima dengan kritis, sehingga mereka lebih renta terhadap pembodohan. Bayangkan seseorang yang ingin memahami masalah perubahan iklim. Mereka memutuskan untuk mencari informasi secara online dan mulai membaca artikel, menonton video, dan mengikuti diskusi di media sosial. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada begitu banyak informasi dari berbagai sumber, mulai dari laporan ilmiah, opini para ahli, hingga teori konspirasi. Masalah perubahan iklim adalah topik yang sangat kompleks, melibatkan data ilmiah, model iklim, kebijakan internasional, dan dampak sosial ekonomi. Ketika dihadapkan pada begitu banyak informasi, orang tersebut mungkin merasa kewalahan dan kesulitan membedakan antara fakta dan opini. Mereka juga bisa saja terpapar informasi yang saling bertentangan. Seperti satu artikel yang mengatakan perubahan iklim adalah ancaman besar,
sementara yang lain mengklaim bahwa itu hanyalah hoaks. Kebingungan ini membuat mereka lebih mudah terjebak dalam pembodohan. Misalnya, mereka mungkin akhirnya mempercayai narasi yang paling sederhana dan emosional. Seperti teori konspirasi yang mengatakan bahwa perubahan iklim hanyalah rekayasa untuk mengendalikan masyarakat. Karena itu lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan dengan penjelasan ilmiah yang rumit. Kondisi ini dikenal sebagai overload informasi atau information overload, di mana seseorang dibanjiri oleh terlalu banyak informasi, sehingga sulit bagi mereka untuk membuat keputusan yang benar atau menyaring informasi yang valid. Tekanan sosial dan keinginan untuk diterima oleh kelompok membuat seseorang lebih mudah percaya pada informasi palsu yang dipercayai oleh mayoritas kelompoknya. Menantang keyakinan kelompok bisa berarti mengasingkan diri atau menghadapi konflik sosial. Hal ini tidak diinginkan oleh banyak orang. Bayangkan seorang mahasiswa baru yang bergabung dengan sebuah klub sosial di kampus. Dalam klub tersebut, mayoritas anggotanya memiliki pandangan politik yang sangat spesifik dan sering membahas topik-topik tertentu dengan cara yang mendukung ideologi mereka. Mahasiswa baru ini, meskipun awalnya memiliki pandangan politik yang berbeda, merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok tersebut. Misalnya, ketika kelompok mulai membicarakan teori konspirasi tentang pemerintah yang mereka yakini, mahasiswa ini merasa tidak nyaman karena tahu bahwa informasi tersebut tidak benar. Namun, karena takut dianggap berbeda, dikucilkan, atau bahkan dismul, mereka memutuskan untuk tidak menentang atau menyuarakan pendapat mereka yang sebenarnya. Akhirnya, mereka mulai ikut menyetujui pandangan kelompok, meskipun awalnya mereka tidak percaya pada teori konspirasi tersebut. Ini adalah contoh tekanan kelompok dalam psikologi sosial, di mana keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok bisa mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan pandangan atau perilaku kelompok, bahkan jika itu bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka. Akibatnya, individu ini mungkin mulai mempercayai atau menyebarkan informasi yang salah, hanya untuk menjaga kedudukan sosialnya dalam kelompok tersebut. Informasi yang membodohi sering disampaikan dalam bentuk narasi yang emosional dan menarik. Cerita yang kuat dapat menggugah perasaan dan lebih mudah diingat dibandingkan dengan fakta yang kering dan rasional, membuat orang lebih mudah terpengaruh. Bayangkan seorang ibu muda yang baru saja memiliki bayi. Dia sangat khawatir tentang kesehatan anaknya dan sering mencari informasi tentang vaksinasi. Suatu hari, dia menemukan sebuah artikel panjang yang menceritakan kisah seorang ibu lain yang mengklaim bahwa anaknya mengalami efek samping yang serius setelah menerima vaksin. Artikel tersebut ditulis dengan gaya yang sangat emosional, penuh dengan deskripsi menyedihkan tentang penderitaan anak tersebut dan kesedihan yang mendalam dari sang ibu. Meskipun ada bukti ilmiah yang kuat bahwa vaksin aman dan efektif, narasi emosional ini begitu kuat sehingga ibu muda tersebut mulai meragukan keputusan untuk memvaksinasi bayinya. Kisah yang menyentuh hati ini lebih mudah diingat dan lebih berkesan dibandingkan dengan laporan ilmiah yang menyajikan data statistik tanpa sentuhan emosional. Narasi emosional seperti ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keyakinan dan keputusan seseorang, karena mereka dapat membangkitkan perasaan takut, empati, atau amarah. Emosi ini dapat mengesampingkan penilaian logis, membuat seseorang lebih mudah menerima informasi yang sebenarnya tidak berdasar, tetapi disampaikan dengan cara yang mengena di hati. Orang sering menggunakan aturan sederhana atau jalan pintas mental untuk membuat keputusan. Ini bisa menyebabkan penilaian yang salah, terutama jika informasi yang diterima dirancang untuk memanfaatkan bias dan heuristik ini. Bayangkan seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk membeli asuransi kesehatan. Saat mencari informasi, mereka membaca tentang dua jenis rencana asuransi. Rencana pertama disebutkan memiliki premi yang sedikit lebih tinggi, tetapi cakupan yang jauh lebih luas. Sementara rencana kedua menawarkan premi lebih rendah namun cakupan terbatas.
Meskipun informasi lengkap tersedia, orang ini memutuskan untuk memilih rencana dengan premi yang lebih rendah karena mereka menggunakan heuristik keterjangkauan. Dalam hal ini, mereka mengingat cerita dari seorang teman yang pernah mengatakan bahwa mereka jarang menggunakan asuransi kesehatan mereka, sehingga premi yang lebih rendah terasa lebih aman dan ekonomis. Keputusan ini didorong oleh ingatan mudah dari pengalaman orang lain, bukan berdasarkan penilaian rasional terhadap kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, mereka mungkin juga mengalami bias jangkar ketika melihat angka premi. Mereka terpaku pada angka premi yang lebih rendah sebagai jangkar, sehingga sulit bagi mereka untuk sepenuhnya mempertimbangkan manfaat dari cakupan yang lebih luas pada rencana yang sedikit lebih mahal. Bias kognitif ini menyebabkan orang tersebut membuat keputusan yang mungkin tidak optimal, karena mereka mengandalkan jalan pintas mental heuristik yang tidak selalu akurat. Akibatnya, mereka mungkin memilih opsi yang tampaknya lebih murah, tetapi sebenarnya kurang menguntungkan dalam jangka panjang. Banyak orang tidak memiliki keterampilan literasi media dan kritis yang memadai untuk menganalisis informasi secara mendalam. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana memeriksa sumber informasi, mengevaluasi kredibilitas, atau mendeteksi bias. Bayangkan seseorang yang sering mendapatkan berita dan informasi dari media sosial tanpa memeriksa sumbernya. Suatu hari, mereka melihat sebuah artikel viral yang mengklaim bahwa sebuah perusahaan makanan besar menggunakan bahan berbahaya dalam produknya. Artikel tersebut ditulis dengan gaya yang provokatif, tanpa referensi ilmiah, dan disertai dengan gambar yang mengerikan, tanpa memverifikasi keaslian informasi atau memeriksa kredibilitas sumbernya. Mereka langsung mempercayai artikel tersebut dan mulai menyebarkannya ke teman-teman dan keluarga. Kurangnya literasi media dan kritis dalam situasi ini terlihat ketika orang tersebut tidak melakukan hal berikut. 1. Memeriksa sumber informasi. Mereka tidak mencari tahu apakah artikel tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, atau hanya dari situs yang tidak memiliki kredibilitas. 2. Mengkritisi isi konten. Mereka tidak mempertanyakan klaim dalam artikel tersebut, seperti dari mana data tentang bahan berbahaya itu berasal. Apakah ada penelitian yang mendukung klaim tersebut? Atau apakah ada pihak berwenang yang telah mengkonfirmasi informasi tersebut? 3. Memahami bias dan manipulasi. Mereka gagal mengenali bahwa artikel itu mungkin sengaja ditulis dengan tujuan untuk menakut-nakuti pembaca atau merusak reputasi perusahaan tanpa dasar yang kuat. Akibatnya, mereka menjadi korban hoax atau disinformasi yang bisa merusak kepercayaan terhadap produk yang sebenarnya aman. Ini menunjukkan betapa pentingnya literasi media dan kritis, terutama di era digital di mana informasi bisa datang dari berbagai sumber dengan tingkat kredibilitas yang sangat bervariasi. Mengubah keyakinan seseorang bisa sangat sulit karena keyakinan seringkali terkait erat dengan identitas dan nilai-nilai pribadi. Mengakui bahwa mereka telah dibodohi bisa berarti harus mengubah keyakinan yang sudah lama dipegang, yang bisa sangat tidak nyaman dan menantang secara emosional. Bayangkan seseorang yang sudah lama percaya bahwa bumi datar. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun membaca materi dari komunitas pendukung teori bumi datar, menonton video, dan bahkan berdebat dengan orang lain tentang keyakinan mereka. Keyakinan ini telah menjadi bagian dari identitas diri mereka, dan mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang mengetahui kebenaran, dibandingkan dengan orang-orang yang percaya bahwa bumi bulat. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang dengan sabar menjelaskan bukti ilmiah bahwa bumi sebenarnya bulat. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar dari satelit, menjelaskan hukum gravitasi, dan memberikan penjelasan matematis yang logis. Meskipun bukti yang disajikan sangat kuat dan masuk akal, orang ini tetap menolak untuk menerima informasi tersebut. Resistensi terhadap perubahan keyakinan ini terjadi karena beberapa alasan. 1. Identitas diri. Keyakinan bahwa bumi datar telah menjadi bagian penting dari siapa mereka. Menerima bahwa mereka salah berarti mengakui
bahwa identitas dan pandangan dunia mereka selama ini salah, yang bisa sangat mengguncang. Dual efek backfire. Ketika dihadapkan dengan bukti yang bertentangan, mereka mungkin justru memperkuat keyakinan mereka yang salah sebagai bentuk pertahanan diri. Ini adalah efek psikologis di mana bukti yang bertentangan malah membuat seseorang semakin yakin pada keyakinan awalnya. 3. Cognitive dissonance. Mengakui bahwa bumi bulat akan menciptakan ketidakseimbangan mental atau disonans. Karena bertentangan dengan apa yang telah mereka yakini dan bagikan kepada orang lain. Untuk mengurangi disonansi ini, mereka lebih memilih untuk terus memegang keyakinan bahwa bumi datar. 4. Komunitas sosial. Mereka mungkin merasa akan kehilangan koneksi sosial dengan komunitas pendukung teori bumi datar. Jika mereka mengubah keyakinan mereka, tekanan sosial ini juga memperkuat resistensi mereka terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan keyakinan menunjukkan betapa sulitnya bagi seseorang untuk mengubah pandangan yang telah lama dipegang, terutama ketika keyakinan itu telah menjadi bagian dari identitas diri dan komunitas sosial mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk meningkatkan literasi kritis dan media di masyarakat, mempromosikan budaya dialog terbuka dan hormat, serta menyediakan akses ke sumber informasi yang dapat dipercaya. Edukasi yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran tentang bias kognitif dan psikologi sosial juga dapat membantu individu menjadi lebih skeptis dan analitis terhadap informasi yang mereka terima.